Hujan Terelie bagian kedua. Congratulations, selamat penduduk bumi, kita baru saja mendapatkan bayi yang ke-10 miliar. Tulisan itu ada di mana-mana pagi ini. Di layar-layar super tipis stasiun kereta bawah tanah, di papan iklan gedung-gedung, di dinding bus kota, bahkan di lampu lalu lintas perempatan jalan. Huruf-hurufnya bergerak, diikuti gambar kembang api meletus simbol perayaan. 1-2 pejalan kaki mendongak memperhatikan. "Kamu jangan sampai tertinggal, Lail," seorang wanita berusia 35 tahun berseru. Dia sedang berjalan cepat melewati trotoar. Sementara gerimis jatuh dari langit, butir air yang lembut menerpa wajah. Anak perempuan yang berjalan di belakangnya mengangguk, buru-buru mengejar ibunya. Tadi dia mendongak, bukan memperhatikan tulisan-tulisan itu, tetapi asyik menatap butir air gerimis. Usianya 13 tahun, dengan rambut panjang tergerai, dia mengenakan seragam sekolah baru, sepatu baru, juga tas baru. "Kita sudah terlambat. Aduh, kenapa kota ini tiba-tiba jadi ramai sekali?" Ibunya mengeluh, berusaha menerobos kepadatan perempatan. Pukul 7.30 jalanan kota memang ramai oleh para pekerja yang berangkat. Pegawai kantor pemerintah, pemilik toko, semua memulai aktivitas. Puluhan pejalan kaki menunggu lampu merah berganti hijau, lantas serempak menyeberang. Ini hari pertama Lail masuk sekolah setelah libur panjang. Itu juga yang menyebabkan jalanan kota terlihat padat. Anak sekolah, Lail berangkat bersama ibunya. Kantor ibunya satu arah. Setelah berjalan 100 meter lagi, dengan cekatan, mereka menuruni anak tangga menuju stasiun kereta bawah tanah. Bersama ribuan para komuter lainnya, mereka melangkah tidak kalah gesit. "Bagaimana menurut Anda dengan kelahiran bayi penduduk bumi yang ke-10 miliar? Seorang pembawa acara bertanya. Dinding di sebelah eskalator stasiun yang disulap menjadi layar televisi berteknologi tinggi, pagi ini tidak menayangkan iklan produk, melainkan siaran berita. Breaking news. Sejak tadi malam, orang-orang membicarakannya. Menurut saya itu kabar buruk. Ya, dengan segala respek atas perayaan ini. Kabar buruk. Ya, kamu tahu, 42 tahun lalu, saat milenium baru, penduduk bumi hanya 6 miliar. Sekarang, tahun 2042, 10 miliar. Kita hanya butuh 42 tahun saja. Itu gila. Catat dengan baik. 200 tahun lalu, bahkan penduduk bumi belum menyentuh 800 juta orang. Kita terus berkembang biak, ya, dengan segala respek atas umat manusia. Harus diakui kita terlalu cepat berkembang biak, membuat bumi sesak. Seseorang dengan pakaian rapi, dengan intonasi suara tidak peduli, menjawab pertanyaan. Dia narasumber acara Breaking News. "Rapikan dasimu, Lail." Wanita berusia 35 tahun itu menoleh lagi ke anaknya. Mereka sudah tiba di peron kereta, berdiri di antara kerumunan yang mengantri di garis hijau. Lail buru-buru mengangguk. Dia tadi asyik menoleh, menatap layar-layar televisi di dinding, tiang, dan di mana-mana yang menyiarkan breaking news. Lorong kereta di kejauhan terlihat lengang. "Aduh, sepertinya kereta juga terlambat pagi ini." Ibunya memeriksa lengannya. Tidak ada jam tangan konvensional, melainkan layar sentuh berukuran kecil yang menunjukkan pukul 7.46. Itu peranti model terbaru, ukurannya 2x3 cm, ditanam di lengan. Tinggal menggoyangkan lengan, layar itu menyala. Masih banyak penduduk kota yang belum terbiasa, tapi karena bekerja di perusahaan teknologi informasi, Ibu Lail telah mengenakannya sejak 6 bulan lalu. Sangat praktis, layar itu bisa melakukan banyak hal. Ibu Lail menekan layar sentuh di pergelangan lengan. Ada telepon masuk. "Hai Bu, sudah di mana?" Suara riang seorang pria terdengar. "Masih di stasiun kereta, kami terlambat sekali." Lail bangun kesiangan. Dia selalu saja membuat kacau jadwal pagi di rumah. Terdengar suara tertawa. "Tenang saja, Bu. Ini hari pertama sekolah. Ada banyak murid terlambat. Boleh aku bicara dengan Lail?" Ibunya melepas salah satu logam berbentuk bulat dengan pengait di telinganya. Selintas seperti anting, tapi itu headset. Dia menyerahkannya kepada Lail. "Ayahmu ingin bicara." Lail mengangguk, menerima logam bulat itu, mengenakannya di telinga kanan. "Halo, Princess." "Ayah!" Lail berseru riang. "Bagaimana kabarmu hari ini, Princess?"
Tanpa dapat ditahan, Lail langsung bercerita panjang lebar. Sudah 3 bulan terakhir ayahnya bekerja di luar negeri, tidak pulang. Termasuk saat libur panjang. Dia hanya bertemu via layar atau bicara lewat telepon seperti sekarang. Ibu akan membeli minuman, Lail. Kamu tunggu di sini, ibunya memberitahu. Lail mengangguk. Dia terus bicara dengan ayahnya. Ibu Lail beranjak ke kotak mesin minuman di dekat tiang stasiun kereta bawah tanah. Karena masih mengenakan satu headset, dia juga mendengar percakapan Lail dan suaminya. Sesekali dia ikut bicara, menyela percakapan Lail ikut tertawa sambil mengetuk tombol kotak mesin minuman, memilih 2 gelas coklat. Dia mendekatkan layar sentuh di lengannya ke sensor digital. Terdengar suara mendesing pelan, proses pembayaran telah selesai dilakukan. 2 gelas coklat hangat keluar dari lubang mesin. Cukup dengan layar yang ditanam di lengannya, dia tidak perlu membawa dompet kemanapun. Kamu mau, Lail? Ibunya yang telah kembali menyerahkan 1 gelas. Lail mengangguk menerimanya. Jam istirahat ayah hampir selesai. Ayah harus kembali bekerja. Ya... Lail terlihat kecewa. Ayolah, Lail, ayahnya tertawa. Minggu depan ayah pulang. Kita bisa menghabiskan waktu bersama selama seminggu. Mengunjungi kolam air mancur atau taman bermain. Atau Century Mall. Kamu bebas memilihnya. Keretanya datang ya. Ibunya menyela percakapan memberitahu. Rangkaian kapsul kereta terlihat muncul dari lorong ujung stasiun. Bye Bu, Lail, semoga sekolahnya menyenangkan. Bye Ayah, Lail membalas tidak semangat, melepas headset di telinga kanan. Waktu mereka hanya 30 detik hingga kapsul kereta merapat di peron. Ibu Lail segera memasang kembali logam bulat ke telinganya, lalu menggoyangkan lengan. Layar itu meredup. Persis pintu kapsul kereta terbuka, mereka berdua melangkah masuk. Ada 12 kapsul di rangkaian kereta itu. Hampir semuanya penuh para pekerja. Para komuter yang berangkat. 2 penumpang laki-laki saat melihat Lail dan ibunya masuk berdiri memberikan tempat duduk. Terima kasih, Lail dan ibunya segera duduk. Dengan layar sentuh di lengan ibunya, mereka tidak perlu membeli tiket di depan. Sistem nirkabel akan mendeteksi secara otomatis penumpang dan pembayaran dilakukan secara otomatis pula, auto debit. Congratulations, selamat penduduk bumi, kita baru saja mendapatkan bayi yang ke-10 miliar. Layar tipis di atas tempat duduk yang biasanya menunjukkan informasi nama stasiun berikutnya juga dipenuhi tulisan tersebut. Huruf-hurufnya bergerak bergantian dengan animasi kembang api. Layar televisi di dinding kapsul juga menyiarkan berita yang sama. Kabar buruk, tapi sepertinya itu sedikit berlebihan. Pembawa acara tidak sependapat. Apanya yang berlebihan? 10 tahun terakhir kita sudah mengalami krisis air bersih. Catat, 60% penduduk bumi kesulitan mendapatkan air bersih. Itu berarti 6 miliar orang dan terus bertambah. Di negara tertentu, air bersih memicu perang saudara. Catat, kita juga terus mengalami krisis energi sejak sumber energi fosil habis. Tambahkan krisis pangan, jutaan hektar gandum, padi, jagung harus ditanam untuk memenuhi kebutuhan 10 miliar mulut manusia. Ini kabar buruk. Bumi memiliki daya tampung. Jika manusia terus berkembang biak, kita akan punya masalah serius. Lail memperhatikan televisi di dinding seberangnya, mendongak, sambil mulai menghabiskan coklat panasnya. 6 jam lalu, di belahan dunia yang jauh, telah lahir bayi yang menjadi penduduk bumi ke-10 miliar. Berita besar bagi dunia, meski sebenarnya banyak yang tidak peduli, menganggapnya biasa saja. Sebagian besar menumpang di dalam kapsul memilih sibuk dengan gadget masing-masing. Tapi 20 tahun terakhir, bukankah pemerintah seluruh dunia telah melakukan berbagai cara untuk menahan laju pertumbuhan penduduk? Iya, mereka telah melakukannya. Narasumber dengan pakaian rapi memotong lagi kalimat pembawa acara. Berbagai konferensi tingkat tinggi telah dilakukan, tapi itu tidak efektif. Tiongkok, India, Indonesia, Brazil, Pakistan, dan Bangladesh 40 tahun terakhir tumbuh sangat cepat. Manusia tidak seperti populasi hewan yang bisa dikontrol, ya dengan segala respek. Tiongkok misalnya. Rezim sekuat itu bahkan terpaksa mengubah kebijakan 1 bayi untuk setiap keluarga. Lantas apa solusinya jika itu kabar buruk? Kali ini pembawa acara memotong. Narasumber tertawa. Kamu tidak akan suka mendengarnya.
Juga pemirsa di rumah, pendapat saya selalu dibenci banyak orang. Pembawa acara ikut tertawa. Saya tahu itu, tapi ini pagi yang spesial. Kabar bahagia bagi seluruh dunia. Pemirsa mungkin akan memaafkan 1-2 kalimat sarkastis dari Anda, Profesor. Apa solusinya? Narasumber memperbaiki posisi duduknya. My friend, dengan segala respek, umat manusia sejatinya sama seperti virus. Mereka berkembang biak cepat menyedot sumber daya hingga habis, kemudian tidak ada lagi yang tersisa. Mereka rakus sekali, maka seperti virus, hanya obat paling keras yang bisa menghentikannya. Saya tidak bicara soal perang atau epidemi penyakit. Itu tidak pernah berhasil menghentikan umat manusia. Puluhan perang berlalu, belasan wabah penyakit mematikan muncul. Umat manusia justru tumbuh berlipat ganda. Saya bicara tentang obat paling keras. Percakapan kita mulai terasa horor, Prof. Pembawa acara memotong. Ya, kamu yang meminta saya menjawab pertanyaan itu. Layar televisi di kapsul kereta terus menyiarkan percakapan. Lail masih menatapnya, tatapan kosong. Isi gelasnya tinggal separuh. Pertama, Lail tidak mengerti isi percakapan. Usianya baru 13 tahun. Kedua, kepalanya dipenuhi kecemasan hari pertama sekolah. Apakah dia akan bertemu teman-teman dari kelas sebelumnya atau berganti lagi? Apakah guru-guru barunya baik? Gerimis. Lail lebih tertarik memikirkan gerimis di jalanan tadi. Jadi, jika diperbolehkan, dia ingin bermain di sana saja pagi ini. Berlari sambil merentangkan kedua tangan di perempatan jalan, mendongak, membiarkan wajah dan rambutnya basah oleh butir air lembut. Lail suka sekali bermain hujan, tapi ibunya pasti tidak sependapat, sekolah lebih penting. Di kursi sebelah, ibunya sedang sibuk menelepon rekan kerjanya. Bilang dia akan terlambat di kantor, harus mengantar putrinya sekolah lebih dahulu. Lantas apa maksud Anda dengan obat paling keras itu? Bencana alam. Tepat, dalam skala yang sangat mematikan. Narasumber menjawab dengan wajah serius. Tapi omong-omong, bukankah virus tidak ada obatnya? Pembawa acara mencoba bergurau, seolah teringat sesuatu, tertawa. Ya, narasumber ikut tertawa. Kapsul kereta terus melesat di dalam lorong gelap menuju stasiun berikutnya. Penumpang juga terus asik dengan kesibukan masing-masing. Tidak ada yang menganggap serius percakapan di layar televisi. Lail merapikan posisi tas punggungnya. Pagi itu, pada hari penting dunia, hari lahirnya bayi penduduk bumi ke-10 miliar, saat siaran berita di televisi sedang membahasnya, entah itu sebuah kebetulan atau memang begitulah takdir bekerja. Obat paling keras bagi umat manusia itu telah datang. Manusia mungkin saja merasa berkuasa di atas muka bumi, merasa sebagai spesies paling unggul, tapi mereka sebenarnya dalam posisi sangat lemah saat berhadapan dengan kekuatan alam. Pagi itu, saat kapsul kereta yang ditumpangi Lail melaju cepat, salah satu gunung meletus. Itu bukan gunung biasa, itu gunung purba, seperti terukir dalam catatan sejarah, betapa dahsyatnya letusan gunung Krakatau atau Tambora. Tapi kali ini, ledakan gunung purba itu lebih dahsyat daripada kedua gunung itu, 100 kali lebih dahsyat. Semaju apapun teknologi di muka bumi, tidak ada yang bisa menjaga kejadian itu. Bencana alam yang sangat mematikan. Sampai jumpa di bagian berikutnya.